Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Cynthia dengan NIM 18010410110 pada mata kuliah Budidaya Tiram Mutiara yang diampu oleh Bapak Muhsinul Ihsan MSc akan membahas tentang eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia yang telah dipresentasikan oleh Bapak Bayu Priyambodo PhD. Adapun pembahasannya mengenai lobster, pola sebaran benih-bening lobster, status budidaya lobster, pakan lobster, faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster, dan penyakit lobster budidaya. Lobster adalah pangan komoditi yang bergengsi untuk dikonsumsi. Yang membedakan budidaya lobster dengan budidaya yang lain, lobster bukan hanya sekedar memenuhi asupan protein, bukan juga sekadar sebagai pengenyang bagi orang lapar, akan tetapi lobster itu adalah budidaya dolar dan budidaya harga diri. Benarkah lobster terancam punah? Di beberapa media yang telah disebar, ada beberapa media yang menyebarkan bahwa lobster terancam punah. Padahal LCS, List Concerned Species, tidak memasukkan lobster di red list, akan tetapi dimasukkan ke dalam concern yang artinya lobster masuk resiko rendah untuk punah. Pola sebaran benih-bening lobster. Pola yang pertama, pola source. Pola source ini yaitu di mana pola kelimpahan BWL rendah dalam area yang sangat luas. Kemudian sumber rekrutmen lobster dewasa korelasinya kuat. Tingkat sintasan 0,1% yang artinya 1 ekor survive dari 1000 ekor. Pola yang kedua yaitu pola sink, di mana pola kelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu. Di dalam area tertentu saja pola kelimpahan BBL-nya tinggi. Kemudian yang kedua, tingkat korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Yang ketiga, tingkat sintasannya lebih rendah daripada pola source yaitu 0,01% yang artinya 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Status budidaya lobster. Keberlanjutan berlawanan dengan ekonomi yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 mengenai larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan. Kemudian keberlanjutan itu berjalan bersama dengan ekonomi, yaitu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang tata kelola lobster, kepiting, dan rajungan. Status budidaya lobster. Periode sebelumnya yaitu orde sebelumnya tahun 2015 sampai 2019 membudidayakan atau menangkap lobster adalah suatu larangan. Namun walaupun dilarang, masih ditangkap dan diperdagangkan. Black market mendominasi industri BBL. Kemudian orde paling baru mulai dari awal 2020 tepatnya bulan Mei, benih-bening lobster sudah boleh untuk dibudidaya, ekspor benih terbatas dengan syarat super ketat, restocking dan juga untuk penelitian, pengembangan dan pendidikan diizinkan. Pakan lobster. Pakan lobster harus terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, moluska, krustase, dan ikan ruca. Akan tetapi beberapa pakan yang diberikan masyarakat pembudidaya, yaitu seperti ikan asin, keong sawah, yang belum memenuhi 3 komponen dari pakan lobster yang harus terpenuhi. Faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster di Indonesia. Faktor penentu pertama, iptek yang bertujuan untuk peningkatan keterampilan, efisiensi produk, pasar, dan dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Sedangkan peluang dan tantangan yang pertama, era transisi, kinerja usaha pembesaran rendah, masalah suplai pakan, rucah atau non-rucah, dan buatan, kemudian lebih memilih untuk menangkap benih-bening lobster. SR budidaya masih rendah, kalah efisien dengan produksi tetangga. Penyakit lobster budidaya, yang pertama ada red body disease, yang kedua milky disease, yang ketiga black gill disease, yang keempat big head syndrome, dan yang kelima spirit head syndrome. Thank you, sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.